Pelatih ungkap penyakit Guinea U23. Pelatih timnas Guinea U23 Kaba Diawara mengungkap masalah yang dihadapi anak asuhnya jelang laga perebutan tiket Olimpiade 2024 melawan timnas Indonesia U23. Diawara menyoroti ketidakmampuan skuad arahannya dalam melakukan penyelesaian akhir. Hal itu membuat Guinea U23 gagal lolos langsung ke Olimpiade 2024 via jalur Piala Afrika U23 2023. Hal yang harus dihindari adalah dominasi dan tidak mencetak gol, seperti yang terjadi pada Guinea selama Piala Afrika U23 2023. Kami harus efisien, bisa memberikan hasil nyata dari kesempatan pertama, ucap Diawara dilansir dari Guinea Food. Kami tidak boleh berbuat kesalahan, tetap konsentrasi dan bermain pintar agar tidak terkena serangan balik atau dihukum penalti, terang mantan penyerang Arsenal itu. Selama Piala Afrika U23 2023, Guinea mencetak 5 gol dari 3 pertandingan fase grup. Sementara pada babak semifinal dan perebutan peringkat ketiga, Guinea gagal mencetak gol. Sebelumnya Diawara sudah memantau timnas Indonesia U23 dan menilai skuad besutan Sinteyong adalah tim tangguh dengan organisasi tim dan disiplin yang baik. Indonesia merupakan tim yang terorganisasi dengan baik. Disiplin adalah jantung dari permainan mereka. Mereka juga tangguh. Wakil Asia kelebihannya tidak mudah menyerah, kata Diawara. Selanjutnya tergantung kami, bagaimana caranya menemukan solusi melawan tim ini pada 9 Mei nanti. Apakah dengan kecepatan atau dengan kelebihan fisik, tuturnya. Guinea dan Indonesia akan bentrok di markas latihan tim nasional Prancis di Clairefontaine pada 9 Mei nanti. Saat ini sudah ada 15 tim negara yang lolos ke Olimpiade Paris dan tersisa 1 slot lagi. Pemenang laga bakal dipastikan tergabung di grup A bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Jalan terjal Timnas U23. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Guinea dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Laga hidup atau mati itu dijadwalkan berlangsung di Centre National du Football Clairefontaine, Paris, Prancis. Hasil pertandingan ini akan memastikan satu tempat di Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada Juli mendatang. Namun, Guinea tak bisa dianggap sebelah mata. Pasalnya banyak pemainnya yang merumput di Eropa. Secara peringkat FIFA, Guinea juga menduduki ranking jauh di atas Indonesia. Negara benua Afrika itu kini berada pada ranking ke-76 FIFA. Sementara Indonesia berada pada peringkat ke-134. Dalam pertandingan ini Garuda Muda dipastikan akan tampil tanpa sejumlah pemain kunci termasuk Rizky Ridho. Akumulasi kartu merah juga membuat Rizky Ridho absen dalam laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak pada Kamis 2 Mei 2024. Saat itu timnas kalah 1-2 dari Irak. Selain Rizky Ridho, Justin Hubner juga masih diragukan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Guinea. Pasalnya, Justin Hubner sudah kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Klub asal Jepang itu hanya meminjamkan Justin Hubner sampai Piala Asia U23 2024 berakhir. Kendati demikian, asa untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 masih tetap terbuka lebar. Pengamat bola Gita Suwondo mengungkapkan peluang Garuda Muda untuk memenangi pertandingan ini tak sebesar ketika menghadapi Irak. Peluang menang gak setinggi peluangnya saat melawan Irak. Peluang paling tinggi itu saat kita melawan Irak, tuturnya saat dihubungi Kompas.com Minggu 5 Mei 2024. PSSI langsung lobi FIFA soal siaran laga Indonesia U23 versus Guinea. PSSI langsung bergerak setelah mendengar laga timnas Indonesia U23 versus Guinea akan digelar tanpa penonton. Timnas Indonesia U23 versus Guinea akan dimainkan di INF Clairefontaine Kamis 9 Mei 2024 pada laga playoff untuk ke Olimpiade 2024. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melobi FIFA agar pertandingan timnas Indonesia U23 versus Guinea bisa digelar dengan penonton.
Arya Sinulinga mengatakan Erick Thohir sudah mulai membentuk tim untuk mendekati dan melakukan lobi dengan FIFA. FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa laga timnas Indonesia U23 versus Guinea akan dilakukan tanpa penonton. Masalah keamanan disebut sebagai alasan utama laga dilakukan tanpa penonton. Pertandingan tersebut dikabarkan hanya bisa disaksikan dalam aplikasi FIFA Plus. Hal itu membuat pertandingan tak akan disaksikan secara langsung di TV nasional dan akan menyulitkan masyarakat Indonesia untuk menyaksikannya. Sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Guinea digelar secara tertutup, kata Arya Sinulinga di akun Instagramnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung. Tambahnya, memang INF Clairefontaine tak akan bisa menampung banyak penonton, mengingat itu adalah pusat latihan bagi pemain sepak bola Prancis. Namun dukungan langsung diyakini akan menambah semangat serta meningkatkan moral pemain jelang pertandingan tersebut. Roberto Mancini lirik performa 4 pemain timnas U23 Indonesia. Dua mantan pesepak bola legendaris Italia, yakni Roberto Mancini dan Fausto Salzano, mengaku tertarik dengan performa 4 pemain timnas U23 Indonesia. Hal ini dibagikan oleh staf tenaga ahli Menpora khusus atlet diaspora Hamdan Hamedan melalui Instagram pribadinya. Hamdan mendapat kesempatan mengobrol dengan dua sosok yang jadi pelatih dan direktur teknik timnas Arab Saudi itu ketika timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Bangga, kata Hamdan Hamedan membuka tulisannya di Instagram. Saat timnas Indonesia U23 melawan Irak, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Mr. Roberto Mancini dan Mr. Fausto Salzano. Setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan. Kedua tokoh tersebut adalah protagonista dalam dunia pesepak bola yang telah mengoleksi banyak gelar prestisius. Pecinta Liga Italia, Inggris, bahkan Football Manager pasti paham. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau-beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah bahwa kita harus bangga dengan timnas dan para pemain kita. Fakta bahwa kita sudah sampai ke level playoff Olimpiade adalah capaian yang luar biasa dalam sendirinya. Adapun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang mumpuni. Tambahnya, adapun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang mumpuni. Tambahnya. Dalam obrolan tersebut, baik Fausto maupun Roberto Mancini tertarik dengan performa 4 pemain timnas U23 Indonesia.